Kami dari SGDA 6 untuk mempresentasikan student project blog Basic Pharmaceutical and Ethics dengan case yang berjudul Mr. Wentama, 36, is suffering from a urinary tract infections and requires antibiotic therapy. Baik, saat ini saya Elizabeth akan menjelaskan problem statement dari case yang telah diberikan. Epidemiologinya yaitu infeksi saluran kemih atau ISK merupakan infeksi bakteri yang umum mempengaruhi sekitar 150 juta orang setiap tahunnya. Di Amerika Serikat pada tahun 2007 terdapat 10,5 juta kunjungan klinik dan 2-3 juta kunjungan ke unit gawat darurat dengan gejala ISK. Perempuan lebih rentan terkena ISK dibandingkan laki-laki karena faktor anatomis dan hormonal, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada wanita hingga usia 60 tahun. Infeksi saluran kemih atau ISK paling umum dan utama disebabkan oleh uropatogenik Escherichia coli atau UPEC dengan persentase sebesar 80-90%. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai patogenesisnya. Patogenesis infeksi saluran kemih atau ISK dipengaruhi oleh faktor biologis, perilaku host, serta sifat patogen. UPEC berasal dari flora usus dan menggunakan adesin seperti Fimbria atau Villi untuk menempel pada sel urotelial. Kemudian, UPEC akan membentuk biofilm yang melindungi dari antibiotik dan sistem pertahanan tuan rumah. Selanjutnya, UPEC akan menghasilkan toksin seperti hemosilin A, CNF1, dan SPAT, serta faktor virulensi lain seperti siderofor dan LPS. Kemudian, UPEC akan menggunakan flagella untuk naik ke saluran kemih dan menginvasi sel-sel tuan rumah. Hal ini menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi yang serius. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai diagnosis. Diagnosis ISK yang disebabkan oleh UPEC melibatkan kombinasi gejala klinis, tes laboratorium, imaging procedures, dan bacterial culture. Di mana gejala klinis yang ditimbulkan seperti dysuria atau nyeri saat buang air kecil, kemudian frequent urination atau sering buang air kecil, kemudian urgensi tidak bisa menahan sehingga perlu buang air kecil dengan segera, kemudian pain suprapubik atau nyeri di perut bagian bawah, dan urin berbau tidak sedap. Selanjutnya, analisis urin juga dilakukan untuk deteksi bakteri urea, pyuria, tes nitrit, dan tes leukosit esterase. Selanjutnya, imaging prosedur seperti sonografi atau CT scan juga dapat dilakukan untuk menyingkirkan kondisi lain seperti batu ginjal. Dan yang terakhir, bacterial culture juga penting untuk mengidentifikasi UPEC melalui faktor virulensi seperti hemosilin, MRHA, MSHA, hidrofobisitas permukaan sel, dan resistensi serum. Terima kasih. Selanjutnya adalah menentukan terapeutik objektifnya. Hal utama yang menjadi objektif terapi dalam kasus ini adalah menghilangkan organisme penyebab infeksi dari saluran kemih dan menghilangkan gejalanya. Hal ini melibatkan menghilangkan organisme penyebab infeksi dari saluran kemih, menyelesaikan gejala, mencegah komplikasi, dan memberikan bantuan simptomatik kepada pasien. Yang pertama adalah menghilangkan organisme penyebab infeksi dari saluran kemih dengan memberikan terapi antibiotik yang tepat yang ditargetkan pada jenis bakteri tertentu sesuai dengan penyebab infeksi. Saya akan melanjutkan hal yang dapat dilakukan dari terapi infeksi saluran kemih. Yang kedua ada memberikan strategi manajemen nyeri yang sesuai yang dapat mencakup penggunaan obat analgesik atau tindakan pendukung lainnya. Lalu yang ketiga ada mencegah komplikasi, dan yang keempat adalah menyediakan bantuan simptomatik kepada pasien seperti meningkatkan asupan cairan, kompres hangat, dan modifikasi diet. Yang berikutnya adalah description of pharmacokinetic, pharmacodynamic, and drug interaction. Pada pharmacokinetic, yang pertama nitrofurans, absorpsinya nitrofurantoin diabsorpsi dengan baik dari saluran pencernaan. Bioavailabilitas oralnya baik dan penyerapan meningkat dengan makanan, meningkatkan konsentrasi obat dalam plasma. Distribusinya didistribusikan luas ke jaringan tubuh, terutama efektif di jaringan urinaria sehingga sangat cocok untuk infeksi saluran kemih. Volume distribusi rendah menunjukkan distribusi terbatas ke jaringan luar sistem urinaria. Penetrasi ke blood-brain barrier terbatas. Metabolisme. Di metabolisme secara ekstensif dia hati melalui reaksi reduktif dan oksidatif menghasilkan metabolit reaktif. Untuk ekskresi, dieskresikan cepat melalui ginjal baik dalam bentuk utuh maupun metabolit. Waktu paruh eliminasi singkat, sekitar setengah sampai 1 jam, memerlukan pemberian dosis yang lebih seiring untuk menjaga konsentrasi terapeutik. Untuk berikutnya adalah pharmacokinetik dari fosfomisil promethanol. Absorpsinya diserap cepat melalui infus kecil, bersifat hidrofilik sehingga penyerapan cepat dan lengkap. Waktu paruh biologis singkat, mencapai konsentrasi puncak dalam darah dengan cepat. Didistribusikan ke berbagai jaringan dan cairan tubuh, konsentrasi tertinggi di urin, efektif untuk infeksi saluran kemih. Dapat menembus jaringan lain dalam konsentrasi cukup untuk mengurangi infeksi. Metabolisme
sebagian besar diekspresikan dalam bentuk tak berubah melalui ginjal. Metabolisme di hati minimal tidak signifikan terhadap uriin total. Ekspresi utamanya melalui ginjal dengan filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Konsentrasinya tinggi dalam urin penting untuk pengobatan infeksi saluran kemih. Baik, selanjutnya saya akan membahas pharmacodynamics dari nitrofurans dan juga fosfomycin trometamol. Jadi, nitrofurans sendiri merupakan salah satu jenis antibiotik yang efektif untuk ISK. Antibiotik ini dapat bekerja dengan cara merusak DNA, RNA, protein, dan juga dinding sel bakteri. Nitrofurans juga dapat memiliki spektrum yang luas dan juga tingkat resistensi yang rendah. Yang selanjutnya adalah fosfomycin trometamol, merupakan salah satu jenis antibiotik lain yang dapat digunakan untuk pengobatan ISK. Ia menghambat enzim penting dalam sintesis dinding sel bakteri. Fosfomycin juga cepat diserap dan memiliki konsentrasi tinggi di urin nantinya. Yang selanjutnya adalah drug interaction dari nitrofurans dan juga fosfomycin trometamol. Jadi nitrofurans sendiri dapat berinteraksi dengan antasida yang mengandung magnesium trisilikat. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan penyerapan obat. Probenecid dan juga sulfinpirazon juga dapat mengurangi ekskresi nitrofurans yang nantinya dapat meningkatkan risiko efek samping. Nitrofurans juga berinteraksi dengan warfarin yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Untuk fosfomycin trometamol ini dapat berinteraksi dengan antasida yang mengandung kalsium, magnesium, dan juga aluminium. Metoclopramide dapat mengurangi konsentrasi fosfomycin dalam urin. Perubahan pH urin oleh asam askorbat dan juga natrium bikarbonat juga dapat mempengaruhi ekskresi dari fosfomycin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai determining drug of choice atau dosage form dan dosage regimen. Berdasarkan kasus di atas, untuk Bapak Wayan Tama yang berusia 36 tahun yang menderita infeksi saluran kemih atau ISK, maka obat pilihan untuk terapi antibiotik yang paling cocok adalah ada dua. Yang pertama nitrofurans dan yang kedua fosfomycin trometamol. Obat-obatan ini tuh dianggap optimal karena dianggap efisien dalam mengobati ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian untuk dosage formnya, yang pertama nitrofurans, itu dia bisa dalam bentuk nitrofurantoin makrokristal atau macrodantin, dan yang kedua nitrofurantoin makrokapsules atau makrobit. Lalu dosage regimennya, itu yang pertama 100 mg 4 kali sehari selama 7 hari, untuk yang makrodantin, atau 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari untuk yang makrobit. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Bermani, izin melanjutkan untuk obat kedua yaitu fosfomycin trometamol, di mana dosage formnya itu fosfomycin trometamin dengan nama dagangnya itu monuril dalam bentuk sediaannya granul. Untuk dosage regimennya itu 3000 mg atau 3 gram 1 kali sehari untuk 1 hari saja dengan cara larutkan 1 bungkus monuril di dalam 1 gelas air sekitar 50-75 ml. Regimen ini didasarkan pada pedoman dan rekomendasi dari berbagai sumber termasuk WHO dan ahli farmakologi klinis. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai algoritma dari infeksi saluran kemih. Yang pertama, kita akan melakukan penilaian awal yaitu dengan mengetahui poin penting dari penilaian ini. Yang pertama, poin itu adalah urin yang berbau tidak sedap atau keruh saja bukan merupakan gejala dari infeksi saluran kemih dan bukan indikasi untuk mendapatkan kultur urin. Poin kedua, perubahan fungsi kognitif dan aktivitas sehari-hari memerlukan perubahan klinis dan jangan pernah berasumsi bahwa ini disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Kemudian poin ketiga, urin harus selalu dikumpulkan di tengah aliran atau melalui kateterisasi in atau out atau melalui kateter baru kecuali jika ada kontraindikasi. Yang keempat, yaitu kultur urin positif pada pasien tanpa gejala tidak boleh diobati kecuali pada kehamilan atau sebelum operasi urologi. Kemudian kita masuk ke gejala-gejala infeksi saluran kemih yang perlu dicurigai, salah satunya yaitu pasien demam oral, suhunya lebih dari 37,8 derajat Celcius, kemudian 2 hari berikutnya pasien ini tanpa demam. Dan ada gejala yang lain yaitu disuria akut, peningkatan atau inkontinisasi, kemudian peningkatan baru pada urgensi, peningkatan baru frekuensinya, peningkatan nyata pada retensi urin, kemudian nyeri suprapubik, hematuria gross, pembengkakan atau nyeri pada testis, epididymis atau prostat, kemudian timbulnya nyeri pada sudut costovertebral secara tiba-tiba, dan episode disrefleksia otonom tanpa penyebab yang jelas. Kemudian masuk ke algoritma mengenai keputusan awal apakah adanya kateter atau tidak. Jika ada, maka ya hapus kateter jika memungkinkan dan evaluasi ulang dalam 24 jam atau ganti kateter sebelum pengumpulan urin kecuali ada kontraindikasi, misalnya kateter ditempatkan oleh urologi trauma atau struktur uretra. Kemudian jika algoritmanya tidak, maka dapatkan urin untuk urinalisis dan untuk melihat esterisasi leukosit dan nitrit dan atau dari kultur urin. Kemudian selanjutnya hasil urin tadi di urinalisis dan dihasilkan apabila jika leukosit esterisasinya dan nitritnya positif keduanya atau di mana ada bakteri terdeteksi, maka kemungkinan adanya infeksi saluran kemih dan pertimbangkan diagnosis alternatif jika tidak mungkin.
Kemudian jika hasil dari esterisasi leukosit dan nitritnya negatif keduanya dan bakteri tidak terdeteksi, kemungkinan ISK itu masih ada. Dan evaluasi gejala tambahan seperti demam, nyeri tekan, sudut kostover tebal, hipotensi baru, dan gejala tanda-tanda sepsis. Kemudian algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah lebih lanjut berdasarkan diagnosis, jika pasien mengalami sistitis dengan kasus tidak rumit, mulai terapi antibiotik sesuai berdasarkan hasil kultur. Pilihan termasuk nitrofurantoin, cefalexin, fosfomycin atau alternatif berdasarkan sensitivitas dan toleransi pasien. Untuk kasus rumit atau yang memiliki kelainan saluran kemih, pertimbangkan antibiotik yang berbeda dan konsultasikan dengan mikrobiologi medis sesuai kebutuhan. Jika pasien mengalami pielonefritis atau urosepsis, dapatkan kultur darah. Pertimbangkan ultrasonografi ginjal atau CT jika diperlukan dan tinjauan hasil kultur sebelumnya untuk panduan antibiotik dan mulai terapi sesuai pilihan. Pilihan termasuk ciprofloxacin, ceftriaxone atau alternatif berdasarkan tingkat keparahan dan pola resistensi. Tinjau kultur pada 4 jam untuk terapi terarah, lalu pilih antibiotik dengan spektrum persempit berdasarkan hasil kultur. Turunkan ke terapi oral jika sesuai, nilai status klinis. Jika tidak ada perbaikan, pertimbangan penyelidikan lebih lanjut. Kriteria untuk menurunkan dari terapi 4 ke per-oz termasuk suhu di bawah 30 menit selama 24 jam, kuat basal di bawah 11 atau tren menurun, perbaikan klinis dengan terapi 4, kemampuan untuk menyerap melalui saluran GI. Durasi terapi untuk sitis 3-5 hari pada wanita premenopause, 5-7 hari pada pria wanita lanjut usia atau kambuh. Untuk pielonefritis 7-10 hari jika tidak rumit, 10-14 hari jika ada kelainan struktur urologi. Algoritma ini memastikan pendekatan sistematis untuk mereduksi dan mengelola ISK dengan fokus pada penggunaan antibiotik yang tepat dan mempertimbangkan diagnosis alternatif untuk mencegah pengobatan berlebihan dan resistensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk persiapan dari obatnya. Untuk resep dari obat diawali dengan identitas penulis resep, yaitu nama dari dokter penulis resep, kemudian surat izin praktek, lalu alamat dan juga nomor telepon. Kemudian dilanjutkan dengan tempat dan tanggal penulisan resep, lalu di bawahnya akan kita tulis untuk resep obatnya, itu dimulai dari subscriptio yang dilanjutkan dengan inscriptio yang berisi nama dari obat, yaitu di sini contohnya nitrofurantoin, kemudian dosisnya misalnya 100 mg dan bentuk sediaannya itu kapsul sebanyak 14 buah. Lalu ada Sennatura di sini 2DD caps 1 yang berarti dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari sebanyak 1 kapsul. Kemudian untuk contoh obat berikutnya itu ada fosfomycin trometamol dengan dosis 3 gram dalam bentuk saset sebanyak 1 buah. Untuk Sennaturanya adalah 1DD saset 1 yang berarti dikonsumsi 1 kali sehari 1 saset, kemudian dilarutkan dalam 75 ml aqua atau air. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah identitas dari penerima obat atau identitas dari pasiennya. Di sini ada nama dari pasiennya, contohnya Bapak Wayantama, kemudian umurnya itu 36 tahun dan juga kita bisa mengisi untuk berat badannya, lalu alamat dari pasien tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluation. Evaluation dapat dilakukan dengan monitoring yang terbagi menjadi 2 cara, yakni monitoring pasif dan monitoring aktif. Yang pasif adalah monitoring yang dapat dilakukan jika tidak adanya efek samping atau ada efek samping ringan seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, dan kantuk setelah adanya medikasi. Sedangkan pada monitoring aktif itu wajib dilakukan apabila ada efek samping berat seperti diare berat karena fosfomycin trometamol atau batuk berdarah, kulit menguning, serta pendarahan hidung karena nitrofurantoin. Adapun evaluasi lebih lanjut, yakni yang pertama adalah apabila medikasi efektif dan ISK dapat dihentikan, maka medikasi dapat dihentikan. Yang kedua adalah apabila medikasi efektif sedangkan ISK belum dapat dihentikan, maka medikasi dapat dilanjutkan jika tidak adanya efek samping dan perlu peninjauan dosis dan interval obat apabila adanya efek samping. Dan yang ketiga adalah ketika medikasi tidak efektif dan ISK tidak dapat dihentikan, maka perlu adanya evaluasi ulang, baik itu di diagnosis, tujuan terapi, atau P-drugs yang sesuai dengan pasien. Baik, saya izin melanjutkan ke komponen-komponen penting dalam medication safety. Komunikasi yang efektif dengan pasien melibatkan penyampaian informasi secara jelas, terbuka, sederhana, serta menunjukkan empati dan mendengarkan dengan aktif. Penting juga untuk menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi pasien. Memberi informasi akurat pada pasien berarti menyediakan data medis yang benar dan terbaru, menjelaskan diagnosis dan rencana perawatan dengan jujur, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Edukasi pasien bertujuan untuk memberdayakan mereka dalam mengelola kesehatan melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, penggunaan media edukatif, dan pendekatan kolaboratif dalam mengambil keputusan perawatan. Kombinasi ketiga aspek ini meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Sekian. Seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, akan pentingnya komunikasi dan edukasi pasien pada saat pemberian obat untuk ensure patient safety. Maka pada kasus Mr. Wayantama ini penting untuk kita beritahu obat apa saja yang akan diresepkan. Dalam kasus ini kami mengusulkan antibiotik berupa kapsul nitrofurantoin makrokristal 100 mg, lalu juga detail pengobatannya seperti dosisnya, cara pemberiannya, dan juga lama konsumsi obatnya. Lalu harus kita sampaikan juga efek sampingnya, baik yang umum maupun yang serius, dan juga warning berupa tindakan pencegahan seperti apa saja yang harus dicegah pada saat mengonsumsi antibiotik tersebut.
Terima kasih perhatiannya pada presentasi kami, semoga bermanfaat.